Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan praktikum sensor dan transducer pada job The Western Bridge atau jembatan Western. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya tentang teoritis daripada jembatan Western, hari ini kita melakukan praktikum dengan memanfaatkan software untuk melakukan simulasi. Adapun percobaan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah berangkai-rangkaian jembatan Western seperti ini, di mana ini adalah tampilan daripada modul praktikum jembatan Western. Modul ini merupakan modul tipe 294A, yang itu modul khusus untuk jembatan Western, yang akan kita rangkai sedemikian rupa seperti ini, di mana di sini adalah R1, di sini R2, yang nantinya nilai resistornya kita beri berdasarkan saklar-saklar yang ada di sini. Kemudian pada RS, ini resistor dekade box, ini adalah nantinya di sini dipasang potensio, yaitu potensio senilai 100 kilo ohm. Kemudian di sini dipasangkan resistor 100 ohm. Resistor 100 ohm ini merupakan RX. RX merupakan resistor yang tidak diketahui. Jadi seolah-olah ini sebagai tahanan yang tak diketahui. Nantinya kita menentukan nilai si RX ini melalui RS. Jadi kita menghitung nilai tahanan tidak diketahui secara tidak langsung. Artinya di sini kita mengetahui nilai resistansi si RX melalui RS. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara menyetimbangkan jembatan Western ini. Untuk menyetimbangkan pada praktek ini, di mana rasio yang diberi pada R1 dan R2 itu adalah rasio 1:1. Nanti di sini diberikan resistor 10 kilo ohm dan R2 juga 10 kilo ohm, sehingga rasionya adalah 1:1. Agar setimbang, maka rasio di sebelah kanan, lengan yang sebelah kanan ini juga harus memiliki rasio yang sama, yaitu 1:1. Dengan memberi nilai resistor pada RX 100 ohm, maka agar setimbang, posisi potensio ini nanti harus juga berada pada posisi 100 ohm agar setimbang. Bagaimanakah cara kita mengetahui bahwa jembatan ini sudah setimbang? Caranya adalah melihat tegangan pada titik kesetimbangan ini atau nilai arus. Nanti di sini kita pasangkan alat ukur arus. Jadi bila mana di sini terbaca arus sudah 0, berarti jembatan sudah setimbang. Artinya rasio pada RS terhadap RX itu juga sudah 1:1, atau nilai pada potensio RS ini sudah 100 ohm. Nantinya dalam praktikum, untuk meyakinkan bahwa ini nilainya sudah setimbang, nilai potensio ini dilepas kemudian diukur. Nah, secara simulasi nanti kita melihat persentase atau nilai persentase setting daripada nilai potensio ini sudah pada berapa persen. Nah, nanti nilai persen itu kita konversi kepada nilai tahanannya. Nah, kemudian rangkaian lebih detailnya dapat dilihat di sini, di mana di sini dipasangkan R1 ini 10 kilo ohm, R2 10 kilo ohm. Ini dipasang resistor 100 ohm, kemudian ini potensio 100 kilo ohm. Titik A dan B inilah merupakan titik setimbang, di mana di sini nanti kita pasang ammeter atau alat ukur arus, dan kita beri sumber tegangan DC sebesar 10 volt. Nah, praktikum ini nanti kita akan coba simulasi dengan menggunakan software multisim. Dalam hal ini kita nanti menggunakan multisim 10. Inilah tabel percobaan. Nantinya bila arus yang diperoleh ini arus setimbang sudah diperoleh, akan dicatat di sini. Kemudian nilai tahanan yang diukur atau dihitung berdasarkan persentase dicatatkan di sini. Misalkan di sini R1 R2 10 kilo ohm, maka rasio 1:1, dengan RX itu 100 kilo ohm, maka RS nanti berapa itu dapat kita tentukan. Nah, kita langsung mulai dengan simulasinya. Kita buka aplikasi multisim. Nah, di sini di multisim 10.
Nah, inilah tampilan awal daripada multisim, di mana pada multisim ini sebagaimana halnya pada electronic workbench juga terdapat library seperti komponen-komponen, sumber tegangan dan instrumen ukur. Misalkan di sini nanti ada sumber ya, baik sumber tegangan AC, DC, ground dan sebagainya, juga ada di sini function generator, sinyal ada di sini. Kemudian di sini bagian ini adalah komponen pasif. Nah, ini terdapat beberapa komponen dasar seperti resistor, kapasitor, induktor, ini yang tetap. Kemudian juga ada beberapa komponen variabel seperti variabel kapasitor, variabel induktor, dan variabel resistor atau potentiometer, dan nilai-nilainya sudah tertera di sini. Kemudian juga terdapat komponen keluarga semikonduktor, yaitu dioda, baik dioda maupun teristor. Di sini ada dioda biasa, dioda zener, kemudian LED ya, dan seterusnya, hingga yang keluarga teristor seperti SCR, diag, triag dan seterusnya. Juga ada komponen berikutnya seperti transistor, gerbang-gerbang, juga ada alat ukur di sini. Ini ada beberapa alat ukur, voltmeter, ampermeter dan seterusnya. Nah, kita akan merangkaikan gambar rangkaian yang ada di sini. Nah, rangkaian ini akan kita rangkaikan dengan menggunakan multisim. Nah, di sini nanti kita menyusun ada 4 resistor, di mana salah satunya adalah potensio. Kemudian terdapat sebuah sumber tegangan dan alat ukur. Kita mulai saja menggambarkan. Pertama kita ambil dulu resistor ya. Di sini resistor yang diminta adalah resistor 100 ohm. Ini 100 kilo ohm maksudnya. Kita pilih saja, di sini sudah ada. 10 kilo ohm maksud saya. Ini klik ya di nilai resistor ini yang kita inginkan, misalkan 10 kilo ohm. Kemudian klik OK. Klikkan di sini. Nah, karena ada 3 resistor, kita bisa kopikan atau kita bisa putar dia 90 derajat searah jarum jam seperti ini. Kemudian kita copy. Jadi diklik kiri ya, klik kiri seperti ini. Pastikan lagi, satu lagi. Ini R1, R2, dan ini nanti adalah RE. Kemudian ada sebuah potensio senilai 100 kilo ohm. Oke, bawa kemari. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa bahwa di sini potensionya 3 kaki, jadi nanti ada kaki yang dihubungkan. Kemudian kita ambil sumber tegangan. Sumber tegangannya adalah power source, itu DC. Sumber tegangan DC, oke kan? Klik di sini. Kemudian ada ground, jangan lupa juga diambil. Nah, kemudian dihubungkan. Kita ubah dulu label ya. Ini 10 kilo ohm, 10 kilo ohm. Ini 100 kilo ohm. Ini adalah RS.
Jadi kita klik properties pada label ini sebagai, bisa diedit RS ya, nilainya. Kemudian nah di sini ada increment atau perubahan per step di potential ini. Kalau 5% itu terlalu besar ya. Pada praktikum ini nanti kita membutuhkan pembacaan potential dari 1 ohm, dari paling kurang 10 ohm sampai dengan 100 kilo ohm. Dengan increment 5% kita tidak akan mendapatkan nilai terkecil itu hingga dengan 10 ohm. Jadi di sini harus kita ubah, karena kalau nilai di sini terlalu besar, maka kalau persen di sini terlalu besar, maka nilai minimalnya juga terlalu besar. Jadi misalkan kalau di sini 10%, maka nilainya adalah 10 kilo ohm. Jadi sangat jauh dengan nilai minimal. Misalkan kita membutuhkan pembacaan agar setimbang itu nilainya 10 ohm atau 100 ohm. Nah, di sini kita ubah ini di sini pada multisim bisa kita ubah pada range yang lebih kecil, bahkan di bawah 1. Di sini misalkan bisa kita set 0,01. Artinya incrementnya atau perubahan per step nilainya setiap 0,01%. Seperti ini. Nah, nilai defaultnya di sini adalah 50%. Artinya nilai potensial ini pada kondisi awalnya adalah sekitar 50 kilo ohm, setengah daripada nilai 100 kilo ohm ini. Kemudian R yang ini adalah RX. Jadi ini juga kita ubah labelnya dulu agar jadi sebagai RX. Nilainya adalah 100 ohm. Seperti ini. Sekarang kita hubungkan bawa kursor ke ini, ketika muncul tanda titik maka bawa saja kemari ke ujung sambungan komponen yang lain, jangan lupa diklik. Nah, seperti ini sudah terhubung. Kemudian ini juga sama, bawa kemari. Nah, seperti ini. Ini juga langsung dihubungkan. Dan jangan lupa bahwa di tengah-tengah di sini ada alat ukur, yaitu alat ukur arus. Kita ambil alat ukur arus, ammeter. Kita pilih oke. Nah, di sini. Ini kita hubungkan saja titik setimbang ini. Jadi sangat mudah menghubungkannya. Nah, kemudian sumber tegangan. Ground kita hubungkan saja. Klik ya, jangan lupa diklik, klik kiri. Ini bawa kemari, diklik, klik kiri sekali. Ini dibawa ke ground. Nah, seperti ini. Kemudian sesuai dengan instruksi pada job sheet ya. Di sini job sheet yang sudah kita berikan. Kita lihat langkah kerja. Susunlah modul percobaan sebagaimana pada gambar 26. Ini gambar 26. Kemudian langkah nomor 2, atur tegangan variabel listrik secara perlahan untuk mendapatkan sumber tegangan sumber itu 10 volt. Jadi sumber tegangan itu VS sebesar 10 volt. Jadi ini kita set dulu 10 volt. Ya, oke kan? Caranya saya ulang. Klik kanan di sini, klik kanan properties. Tinggal kita ubah saja tegangannya berapa. Nah, setelah selesai ini
uh, di potensio ini jangan lupa ini kaki ini dihubungkan kemari. Nah, jadi ini R1, ini R2 dengan nilai 10 kilo ohm, 10 kilo ohm, berarti rasio 1:1. Kemudian di sini diberi 100 ohm dan ini potensio 100 kilo ohm. Berapakah nilai RS di sini agar jembatan ini setimbang? Nah, ini harus kita tentukan pada percobaan hari ini. Nah, kita lihat lagi langkah kerja di sini. Jadi dengan kondisi seperti ini, di sini bisa dilihat pada tabel 10 kilo ohm, 10 kilo ohm dengan RX 100 ohm. Berapakah nilai potensionya gas timbang? Dan berapakah arus timbangnya? Maka di sini kita butuhkan untuk mengukur arus timbang. Jadi kita tahu bahwa jembatan ini nantinya sudah setimbang adalah dengan melihat pembacaan pada arus titik setimbang di sini. Apabila di sini sudah 0 atau 0,000, maka dianggap sudah ideal setimbang atau sesuai mendekati setimbang, maka baru kita ukur nilai daripada RS. Ini kira-kira sudah kita rangkai semuanya, sudah komplit. Maka kita bisa jalankan. Cara menjalankannya adalah dengan mengklik tombol di sebelah kanan, ini simulation switch, atau kita run di sini, tombol F5 juga bisa. Kita lihat dengan nilai RX 100 ohm, sementara potensio adalah potensio RS ini 100K ini berada pada posisi 50%, atau dengan kata lain dia nilainya adalah 50 kilo ohm. Apakah dia setimbang? Nah, di sini kita lihat. Kita on. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pembacaan arus 0,977 mA. Berarti jembatan ini tidak setimbang. Karena memang nilai potensio daripada CRS ini masih jauh dari titik setimbang. Artinya nilainya masih terlalu besar. Nilai 50 kilo ohm itu terhadap 100 ohm masih terlalu jauh. Nah, bagaimana kita setimbangkan ini? Maka caranya adalah mengatur si potensio. Nah, pada multisim ini kita bisa dengan mudah mengatur di sini posisi persen ini. Caranya dengan menggerakkan kursor, bisa dilihat di sini. Kalau saya turunkan persennya, di sini dengan setimbangnya akan menurun. Kalau menurun berarti dia mendekati 0. Itulah yang kita inginkan. Tapi kalau kita perbesar persentase ini, artinya R-nya makin besar. Nilai kesetimbangan ini makin menjauh dari 0, makin jauh dari titik setimbangnya. Atau dengan kata lain bahwa jembatan ini makin tidak setimbang. Seperti ini. Makin naik. Jadi kita harus mengecilkan persentasenya. Nah, seperti ini. Kita kecilkan, misalkan 25%, maka dengan setimbangnya makin mengecil. Cara lain untuk menggerakkan ini adalah klik di sini, kemudian mainkan panah kiri kanan ya. Kalau ke kanan nambah seperti ini, ke kiri berkurang. Kita bisa mainkan di sini dengan increment atau perubahan per stepnya itu 0,01%. Kita coba turunkan. Pada posisi berapakah? Pada persentase berapakah kira-kira nanti jembatan ini akan seimbang? Ini tegangan seimbangnya 0,973 mA. Kita turunkan lagi, hanya merespon 0,001 mA. Nah, kita agar cepat kita gunakan lagi kursor ini pakai mouse. Kalau kita taruh di 8,93%, maka sudah turun di seimbangnya jadi 0,959 mA. Kita klik lagi di sini, kita gunakan panah agar kita bisa secara perlahan-lahan memantau perubahan persentase potensio dan perubahan tegangan seimbangnya. Nah, seperti ini.
0,956 mA. Kita turunkan lagi hingga kita memperoleh satu titik bahwa jembatan ini nanti makin setimbang. Sudah di bawah 6%, turun lagi. Nah, sekarang sudah di bawah 5%. Sudah semakin turun. Namun nilai satu digit belakang komanya masih besar, masih 0,9. Kita terus turunkan. Pada titik berapakah dia akan kita harapkan makin mendekati 0. Nah, di sini ya semakin turun, bisa dilihat di sini 0,930 mA. Sekarang jadi 0,27 mA. Kita coba turunkan di bawah 2 ya, 0,9, 0,8 sekarang 0,886 mA, mendekati 1%. (0,843 mA). Nah, sekarang sudah di bawah 1%, 0,796 mA. Nah, sekarang mendekati 0,1%, 0,42%, sudah 0,6. Berarti kita harus terus turunkan nilainya. Sekarang 0,1, 0,1. Ini sudah 0. Kalau 0,11 masih 0,047 mA. 0,1 itu 0,000 mA. 3 digit belakang koma, ketelitiannya 0,000 mA dengan kondisi 0,1%. Kalau kita turunkan lagi 0,09, maka jadi tegangan setimbang jadi minus. Artinya nilai yang semestinya setimbang itu sudah di bawah itu. Jika nilai ini 100 ohm dan diharapkan di sini menjadi 100 ohm titik setimbang tadi, kalau kita terus turunkan berarti nilainya sudah di bawah 100 ohm sehingga menyimpang ke arah minus. Jadi ini tidak setimbang. Ini kalau kita turunkan lagi, jangan lupa bawa kursor kemari, turunkan lagi 0,8, makin terus minus, berarti nilai setimbangnya adalah di 0,1. Ini di 0,1% itu dengan setimbangnya adalah arus timbangnya adalah 0,000 mA. Jadi ini sudah kita peroleh arus timbang, maka arus ini kita catat nanti di sini. Pada R1, R2 10 kilo ohm dan Rx 100 ohm. Di sini diperoleh arus timbang, kita catat di sini 0,01 mA. Atau ini satuannya sudah kita tulis di atas, tidak perlu. Nah, berapakah R ini? Maka cara menghitung R ini adalah posisi potensio di 0,1% dibagi 100% dikali nilai 100 kilo. Nah, kalau dihitung itu nilainya adalah 100 ohm. Tepat 100 ohm. Maka nanti di sini catat bahwa nilainya adalah 100 ohm. Nah, seperti ini.
Sudah selesai itu langkah. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kalau nilai ini jadi 100 kilo ohm. Yang ini sekarang ya. Nah, ini. Kalau nilai Ra kita ubah nilai menjadi 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Nah, bagaimana titik simbangnya? Berapakah Rs agak simbang? Berapa arus timbangnya? Kita kembali ke rangkaian di sini. Nah, nilai ini sekarang disuruh ubah menjadi 1000 ohm atau 1 kilo ohm. Nah, kita ubah saja di sini jadi misalkan 1 kilo ohm. Nah, seperti ini. Ya, kita off dulu. Kita on lagi. Nah, perhatikan di sini. Tadinya setimbang dengan di sini 100 ohm. Kalau ini sudah kita ubah, tidak setimbang lagi. Karena posisi Rs tadi itu adalah di 100 ohm. 0,1% ini nilainya 100 ohm. Di sini 100 ohm, maka setimbang. Ketika ini kita ubah menjadi 1000 ohm, maka ini nggak setimbang lagi. Sekarang agar setimbang dengan nilai ini 1000 ohm, berapakah nilai ini? Nah, tentu saja nilainya harus juga 1000 ohm atau 1 kilo ohm. Sementara nilai sekarang inilah nilai di posisi 100 ohm. Agar menjadi 1000 ohm, maka kita harus, kalau tadi kita turunkan, maka kita harus sekarang kembali naikkan. Nah, klik di sini, kita mainkan kursor ke kanan. Nah, kalau saya naikkan di sini, maka arus timbang ini bergerak ke arah 0 atau ke arah positif. Ini kita gerakkan lagi. Pada persentase berapakah jembatan ini akan setimbang? Nah, di sini kita pantau. minus 0,150 mA. Kita gerakkan lagi. %, pada minus 0,019 mA. Ya, tadi di sini 0,97% pada minus 0,014 mA. Kalau 0,98% sudah minus 0,00970 mA. Kalau 1%, nah berarti 1% baru setimbang. Ini sudah setimbang. Jadi ini kita catat lagi di sini 0,00. Nah, jadi di sini saya sarankan menggunakan pada nilai potensio ini. Setiap nilai potensio juga ada toleransi ya. Jadi boleh dipakai di sini toleransi jangan 0%. Kalau 0% terlalu ideal, pakai yang 1%. Boleh 1% ya. Ini harus kita off dulu ya sebelum kita ubah. Ini juga di value ini ada tolerance diganti dengan 1 misalnya 1%. Ini juga diganti dengan 1%. Nah, kita lihat di sini bahwa dia akan setimbang pada 1%. Nah, ini tadi udah kita catat ini dengan simbangnya, arus timbangnya. Maka kalau di sini 1% dari 100%, 1% dari 100 kilo ohm, maka nilainya adalah 1000 ohm. Jadi nilai CRS sini
adalah kita tulis 1000 ohm atau 1 kilo ohm. Nah, kalau ini kan sesuai teoritis ya, dia hasilnya ideal. Jadi kalau kita menggunakan simulasi masih lebih. Tapi kalau di laboratorium kita tidak akan pernah mendapatkan hasil ideal seperti ini. Jadi ada faktor-faktor dari toleransi resistor. Kadang-kadang toleransi resistornya juga besar, bisa ada yang 5%. Kemudian faktor alat ukur dan faktor rangkaian lainnya yang mempengaruhi. Nah, kemudian contoh yang lain, misalnya bagaimana kalau di sini langkah yang di sini. Di sini 10 kilo ohm, di sini 1 kilo ohm. Jadi di rangkaian ini di sini 10 kilo ohm, tapi di sini jadi 10 kilo ohm, di sini 1 kilo ohm. Di sini 10 kilo ohm, di sini 1 kilo ohm. Artinya di sini rasionya dia 10 banding 1. 10 kilo ohm, di sini 1 kilo ohm. Jadi 10 kilo ohm itu sama dengan 10.000 ohm, di sini 1 kilo ohm berarti 1000 ohm. 10.000 ohm bagi 1000 ohm itu 10 banding 1, 10 per 1 rasionya. Jadi agar seimbang, rasio sebelah kanan juga harus 10 per 1. Dengan 10 per 1, bila di sini kita beri, nah misalnya di sini 100 ohm pada RE, kalau di sini 100 ohm, berapakah di sini agar seimbang? Berapakah RS agar seimbang? Maka tentu saja di sini agar seimbang RS harus bernilai 1000 per 100, maka rasionya akan sama 10 per 1. Jadi sini rasio 10 per 1, di sebelah kanan juga 10 per 1, baru dia seimbang. Tapi pada persentase berapakah di sini mesti dicari, disetel sedemikian rupa nilai potensio ini agar nanti diperoleh di sini dengan seimbang. Begitu seterusnya hingga nanti prosesnya selesai diisi, kemudian dianalisis. Nah, jadi di sini saya menyarankan penggunaan toleransi di sini bisa 1%, nah bisa 5%. Jadi ini mudah-mudahan dapat diselesaikan seluruh tabel ini hingga nanti dianalisis dan dibuat laporan. Demikian untuk praktikum hari ini.